bagi sebagian orang itu percuma lah katanya, tidak akan dengar, dilihat, tidak akan gitu. Tapi bagi kami bergerak itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena apa? Dengan tidak kita bergerak, mereka seperti mencap, oh iya, rakyat Indonesia itu diam. Seperti mengiyakan kebijakan-kebijakan yang mereka berikan, yang mereka keluarkan. Makanya kita sebenarnya sadar kalau itu tuh merugikan rakyat, merugikan anak-anak kita. Tapi kenapa diam? Gerakan menduduki gedung DPR RI. Karena tanpa pressure yang kuat kita hanya akan dijadikan bulan-bulanan rejim. Saya sudah ada 5.000 mahasiswa yang saya pegang. Saya akan memimpin revolusi ini kalau nggak ada apa-apanya. Saya dengan Mbak Ida akan ke DPR. Saya sudah bilang ibu saya, suami saya, anak saya akan jihad. Jika nama saya tidak ada lagi, Allah akan catat di atas saya jihad. Wah, Kami banget. Kemarin itu pernah memberikan solusi pendapat kepada nasional waktu di Jum itu. Kita ini sekarang tidak butuh retorika, kita butuh action. Kondisi yang sekarang ini sudah tidak bisa dilawan dengan kata-kata, tapi harus dengan gerakan. Nah, sekarang menyikapi beberapa bulan kesini, kami seperti stagnan, tidak ada gerakan apapun. Lalu dengan kondisi seperti ini, negeri yang sudah hancur, terutama umat Islam yang benar-benar sudah diinjak, kita harus seperti apa? Gitu. Saya dan beberapa teman ada ide kemarin itu untuk sekedar untuk menghidupkan suasana. Daripada tidak ada gerakan sama sekali, kami mengadakan gerakan sedikit saja, walaupun itu sporadis mungkin ya. Bagi sebagian orang itu percuma lah katanya, tidak akan dengar, dilihat, tidak akan gitu. Tapi bagi kami bergerak itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena apa? Dengan tidak kita bergerak, mereka seperti mencap, oh iya, rakyat Indonesia itu diam. Seperti mengiyakan kebijakan-kebijakan yang mereka berikan, yang mereka keluarkan. Toh rakyat juga diam saja, berarti iya dong, dikonfirmasi betul dong, gitu loh. Makanya kita sebenarnya sadar kalau itu tuh merugikan rakyat, merugikan anak-anak kita. Tapi kenapa diam? Komando siapa yang harus kita pegang? Sekarang kalau misalnya kita pegang komando IBHRS, kalau kita muslim, beliau sudah ada di dalam. Setiap era, setiap zaman itu akan menimbulkan tokohnya sendiri, gitu loh. Kenapa kita tidak menjadi pionir untuk itu? Oke lah, mungkin kami terlalu, maaf Bapak, di dalam kami itu memang banyak sekali guru besar, tokoh-tokoh realitis. Banyak yang berpikir mungkin, oh dia mindsetnya matematis, banyak perhitungan A, B, C, D. Oke lah, Bapak silakan duduk. Biarkan kami saja yang di bawah yang berhak duluan. mantap. Hidup Mama. Ganti jatuh dulu. Bapak silakan duduk. Karena mungkin Bapak banyak pertimbangan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Biar kami yang di bawah yang bergerak. Mama Jakarta. Kemarin 2 kali saya mengadakan aksi khusus Mama. Itu tentang TKA Cina. Apa yang menyentuh hajat anak-anak kami itu yang kami angkat duluan. Ternyata di belakang kami, rekan-rekan kami juga up. Itu yang kemarin mengadakan aksi sudah 2 kali di Patung Kuda Istana. Kenapa kami melakukan aksi di sana? Itu hanya sebagai pressure kepada istana. Ini loh, rakyat ini ada, gitu loh. Dan kemarin kita pindah ke DPRD sebagai tanda ini rumah rakyat, ini milik rakyat, dan ini rakyat meminta hak kepada yang diwakilkan untuk mengontrol semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu. Terakhir kemarin saya menyikapi tentang beberapa ulama yang ditangkap. Terus saya berdiskusi dengan Pak Kiai yang ada di Banten. Saya tanya, Pak, kenapa ya kok ulama pada banyak ditangkap gitu? Saya tidak berpikir banyak karena mungkin saya tidak tahu ya. Itu exposure. Jadi mereka yang
yang katanya dulu berjuang di Poso itu ditangkapi satu-satu. Apakah cuma gara-gara itu gitu loh. Kemudian kemarin terakhir saya berdiskusi dengan Umi Iren Handono dan beliau, Islam ini sudah diinjak dari sana sini. Kalau tidak perempuan, dan bapak-bapak mungkin sekarang perempuan itu, kalau tidak perempuan yang berjalan duluan, lalu siapa? Agama itu dipegang, masa depan anak-anak kita itu ada di tangan kita. Akhlak anak-anak kita itu berawal dari rumah. Didikan ibu, yang melahirkan ibu, yang mengurus ibu. Kalau misalnya Islam dimatikan, lalu yang bertanggung jawab di akhirat siapa? Gitu. Oleh karena itu Bapak mohon maaf, jika kedepannya mungkin gerakan kami akan terus bergerak, walaupun kami tidak memakai nama kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, bukan kami takut untuk membawa nama kami. Makanya kemarin saya sedikit tersenyum dengan foto Pak GN yang ada kata-kata, kalau takut ada di kami mundur. Terus saya kan tanya, yang takut siapa Pak? Yang takut siapa Pak? Oke, baik. Nah, untuk itu saya ini hanya sekedar meminta pertimbangan untuk Presidium Nasional, semoga dicermati. Kami Provinsi Banten mengusulkan dengan sangat segera diadakan pertemuan dengan mengundang 1. Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia atau perwakilan, 2. BEM se-Indonesia atau masing-masing provinsi, 3. Ketua buruh atau beberapa organisasi pekerja seperti Pemindo dan lain, 4. Forum pimpinan pondok pesantren masing-masing provinsi, 5. Aktivis dan pemerhati lingkungan hidup, 6. Perwakilan MUI, 7. Ketua alumni mahasiswa Timur Tengah, 8. Perwakilan ISMI, 9. Purnawirawan TNI Polri yang sepaham dengan gerakan menyelamatkan bangsa. Untuk apa? Untuk mengagendakan gerakan menduduki gedung DPR RI. Karena tanpa presur yang kuat kita hanya akan dijadikan bulan-bulanan rejim. Itu loh. Ketua Presiden yang terhormat, gerakan ini mungkin tidak main-main. Jika ini bisa dilaksanakan, ini akan menjadi suatu gerakan gaungnya akan sampai ke istana-istana, akan menggoyang oligarki, dan itu kita akan tercipta mosi tidak percaya dari rakyat untuk pemerintah, penguasa, dan DPR RI. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Nama. Jadi itu harus pertama kali saya ucapkan di dalam forum ini. Jadi begini, nama saya Ibu Hajah Tri Erniani. Saya dari dosen ya, tapi sejak Pilpres tidak menang, mulai bergerak ke bawah. Begini Pak Sutoyo dan semua para pemimpin forum ini, saya sudah ada 5.000 mahasiswa yang saya pegang. Saya akan memimpin revolusi ini kalau nggak ada apa-apanya. Saya dengan Mbak Ida akan ke DPR. Negara ini memang sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa sudah tahu Pak, semuanya sudah tahu. Keadaan ini sekarang semakin lama semakin keras kehidupannya. Kenapa demikian? Mereka melihat sekelilingnya, ya, keadaan apapun dari ekonomi, dari segi agama. Nah, alhamdulillah sebelum berangkat ke sini, saya hari Kamis naik bus, saya berangkat ke sini. Tadinya mau nginep di hotel, rekomendasi Mbak Endah, saya suruh di rumahnya Mbak Tur, gitu kan? Ya, sampailah dengan beliau hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, saya pulang jam 3 pagi, ada di bawah Bogor tuh di bawah sekali. Kalau pertemuan itu ada di rumahnya ulama pasti ditangkap. Jadi kami ada di hutan Pak, ada foto-foto semua. Kami akan berikan, kalau memang akan terjadi satu hari sebelumnya mereka dan saya memimpinnya,
karena anak mahasiswa saya tanya tidak bisa, maksudnya mungkin kan mereka berat ya, jadi saya. Nah kebetulan sama dengan Bu Ida, jadi ini Banten ini, nah saya akan berkomunikasi nanti dengan Mbak Ida ya untuk menduduki DPR. Saya sudah bilang ibu saya, suami saya, anak saya akan jihad. Jika nama saya tidak ada lagi, Allah akan catat di atas saya jihad. Wah, Nah, memang negara ini tidak ada pilarnya lagi, Pak. Pilarnya siapa negara ini? Tidak ada. Jadi dari segi apapun sudah satu. Hancur kita lagi. Hancur. Pilpres satu mobil saya ras habis. Nah, pergerakan ini satu batang emas saya, anak-anak saya semua saya akan jual. Karena tanpa materi uang apapun tidak akan berjalan. Jadi saya harus berkorban demi itu. Saya punya sahabat menangis terus, Pak. Isi hatinya tidak termakan. Begitu mereka berkoalisi, pingsanlah sahabat saya gukurnya masuk rumah sakit. Jadi sakit itu tidak terbalas. Jadi dia memberikan tolong sebelum saya meninggal dunia temukan saya dengan Prabowo. Isi hati saya 5 menit aja akan saya curahkan. Oke, apapun yang akan saya lakukan untuk sebuah persahabatan saya yang kini sakit, ada gula darahnya tiba-tiba 767 sampai sekarang turun masih 300. Nah, ibunya juga sedang berjuang. Nah, jadi walaupun dalam keadaan sakit tetap aja dia ke TPUA membela ulama dan aktivis, berantem dengan hakim, dengan jaksa, ya. Padahal dalam keadaan mau jatuh dia. Itulah. Jadi saya mohon doanya semuanya untuk sahabat saya gugurnya, semoga sehat. Amin. Saya bisa mengantarkan beliau di rumahnya Pak Prabowo. Satu, kedua, saya mohon doanya saya dengan teman-teman mahasiswa saya, anak-anak saya semua, saya akan duduk di DPR. 5.000 mahasiswa. Ini bersama dengan jabat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu sih pernah jadi aktivis mahasiswa gitu ya. Artinya karena saya pernah bertahun-tahun jadi pembina mahasiswa, tapi meskipun sudah pensiun ini, tapi juga masih sering didatangi. Nah, intinya saya ingin mengajak kita semua, ketika kita jadi aktivis masjid, jangan pura-pura jadi saya bukan apa-apa. Saya cuma anggota majelis taklim, dan dosen juga begitu. Nah, dengan kata lain, virus keberanian, keinginan untuk berubah itu harus terus-menerus kita tularkan. Dan yang terakhir saya mungkin agak berbeda ya, karena kita itu semua barisan tua, sudah di atas 70 ya. Saya terus terang itu apa? 5 kali salat, doa saya itu lebih dari 50 kali, Pak, untuk ikut apa agar kondisi ini berubah. Saya terus terang seringkali agak berbeda dengan teman-teman itu. Wah, kita itu saya kira terlalu mudah terpancing oleh isu yang mereka buat. Saya terus terang tidak pernah percaya ibu kota itu akan jadi. Saya tidak pernah percaya Jokowi akan 3 periode. Gak mungkin. Karena mereka itu adalah kaum materialisme. Mereka itu hanya berebut rezeki. Dan rezeki itu terbatas. Jadi saya mohon kita itu tidak mudah terpancing dan kita terbuang energi. Jadi penangkapan ulama itu juga bagian dari pengalihan isu. Karena itu saya ingin Pak Cucu dan teman-teman tetap berusaha melakukan advokasi, tapi kita semua jangan kehabisan energi. Karena saya nggak tahu ya, karena kita itu sudah terlalu berbasuh, itu jadi sangat rapuh. Isu sedikit itu hebohnya bukan main. Dan kita jadi kehilangan fokus. Nah, ini kan terkait salah satu pilar tadi untuk memancing reaksi publik itu kan pemerasan terhadap rakyat, PJR misalnya. Saya pernah jadi korban
2 kali mengunjungi cucu saya, 2 kali kena 1,3 juta. Hanya untuk dioprok-oprok. Iya. Itu saya kira jangan teralihkan. Serang terus itu. Saya bilang di masjid, wah Profesor sudah minggat Pak. Sebentar lagi yang harus kita gusur si Luhut. COVID sebenarnya ya Pak? COVID yang sebenarnya. Jadi Pak sekali lagi Ibu, jangan pernah khawatir, kami tidak mendukung Anda. Silakan apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Jangan pernah tergantung pada orang. Saya kira Allah itu menilai sikap kita. Jangan pernah setuju dengan kebatilan. Perangi kezaliman. Perangi.